Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang dimensi. Nah, bagaimana cara menentukan dimensi? Apa fungsi dimensi? Nah, kita lihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan lihat pada dimensi ya. Jadi kita akan melihat dimensinya besaran pokok itu apa saja. Nah, jadi ini ada dimensi besaran pokok. Panjang, itu adalah length, karena bahasa Inggrisnya kan length, maka di sini L. Kemudian massa, mass, maka M. Waktu, time, T. Kemudian suhu, ini theta ya. Kemudian kuat arus listrik, itu adalah I, intensity. Intensitas cahaya adalah J, jumlah zat adalah N. Nah, jadi ini adalah 7 besaran pokok yang nanti akan diturunkan menjadi dimensi-dimensi besaran turunan yang lain. Nah, bagaimana cara menentukan besaran yang lain? Dan nanti kita akan membahasnya. Selanjutnya kalau kita lihat, ini adalah contoh-contoh besaran turunan. Dimensinya misalkan luas, panjang kali panjang, panjang lebar ya, lebar itu juga panjang, sehingga ditulis L pangkat 2. Volume, panjang kali lebar kali tinggi, maka L pangkat 3, kan ada 3 ya, tadi massa bagi volume, massa jenis. Massa, volume kan panjang kali panjang, sehingga ditulis L dibagi L pangkat 3 atau M L min 3. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan ada jarak atau perpindahan dibagi waktu. Perpindahan L dibagi T atau L T min 1. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatan adalah L T min 1, sudah ini ya. Dibagi waktu lagi, maka T-nya nambah 1 lagi. Gaya adalah massa kali percepatan. Massa, percepatan adalah L T min 2, maka M L T min 2. Usaha dan energi. Nah, usaha ya. Tadi usaha adalah gaya kali perpindahan. Nah, jadi sama, hanya tinggal seperti yang tadi. Ini mouse-nya hilang lagi ya. Oke, impuls adalah gaya kali selang waktu. Nah, gaya kali selang waktu, maka M L T pangkat min 2 kali T, maka T-nya tinggal min 1. Ini jadi ini ya, MLT min 2 gaya dikali T pangkat 1, maka T nya menjadi pangkat min 1, min 2 plus 1 jadi min 1. Jadi ini adalah cara menentukan dari besaran turunan, mencari dimensi dari besaran turunan. Nah, nanti akan ada banyak lagi lah kayak tadi ya. Nah, ini ada 3 fungsi besaran pokok. Nah, yang pertama adalah mengetahui besaran pokok penyusun suatu besaran turunan. Kemudian, menentukan satuan besaran turunan. Mengetahui persamaan 2 besaran. Jadi minimal ada 3 fungsi besaran pokok. Yang pertama tadi adalah mengetahui besaran pokok penyusun besaran turunan. Yang kedua, menentukan satuan besaran turunan. Yang ketiga adalah mengetahui persamaan 2 besaran. Coba kita lihat yang pertama. Nah, mengetahui besaran pokok penyusun besaran turunan. Misalkan diketahui bahwa ada massa jenis mempunyai dimensi M L pangkat min 3. Kalau kita urai, M L pangkat min 3 itu adalah M dibagi L pangkat 3. Kita urai lagi bahwa L pangkat 3 itu adalah L kali L kali L. Sehingga, nah, massa jenis itu, M, tadi M itu adalah massa, L adalah panjang. Sehingga, massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok massa, dibagi dengan 3 besaran pokok panjang. Jadi, massa
dibagi panjang, dibagi panjang, dibagi panjang. Itu adalah besaran pokok penyusun dari massa jenis. Jadi tahu dimensinya, kita tahu, oh ini berarti penyusunnya adalah besaran pokok ini, dan ini. Itu adalah mengetahui besaran pokok penyusun besaran turunan. Kemudian yang kedua, menentukan satuan besaran turunan. Coba kita lihat. Nah, ini misalkan ada satuan apa? Satuan dari besaran turunan daya jika dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat min 3. Susah nih. Enggak susah. Coba kita lihat. Nah, sini ada ya, sini apa-apa, langsung kita. Jadi daya itu adalah M L pangkat kuadrat dibagi T pangkat 3. Ini di atas negatif, diubah ke bawah jadi positif. Kemudian, nah ini T min 3 ini, nah, L kuadrat itu boleh saya ganti dengan L kali L. Ya. Kemudian T pangkat 3 juga boleh dibagi T kuadrat, dibagi T lagi, kan T-nya 3 kali. Udah ya. Kemudian, massa itu adalah kilogram, satuannya kita ubah dari dimensi menjadi satuan besaran. Massa itu adalah kilogram. Kemudian L itu kan panjang, meter, dibagi T kuadrat. Dimana mau saya? Oh, mau saya nggak muncul. Nah, kali M. Nah, kemudian dibagi T adalah waktu sekon. Ini ulangi lagi. Ini kilogram, massa tadi berarti kan kilogram, panjang meter, T kuadrat adalah sekon kuadrat, L adalah massa lagi kan, length, T adalah sekon. Nah, berarti satuan daya boleh kilogram, meter per sekon kuadrat kali meter lagi dibagi dengan sekon. Nah, ini kilogram meter per sekon kuadrat kali meter itu adalah tidak lain tidak bukan adalah energi, satuannya joule. Maka daya itu satuannya adalah joule per sekon. Jadi itu adalah bagaimana dari dari dimensi kita bisa menentukan satuan dari besaran turunan. Selanjutnya, nah, yang ketiga, mengetahui persamaan dua besaran. Pertama, misalkan apakah energi sama dengan usaha? Coba kita cek. Misalkan ya, ada rumus energi itu paling gampang adalah energi potensial, MGH. M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian, maka meter. Kemudian, nah ini kilogram itu kan satuan massa M, meter satuan panjang L, sekon itu kan waktu, maka diganti dengan time, meter diganti dengan length, panjang. Sehingga yang sama kita jadikan satu. L-nya ini kan ada 2, maka L pangkat 2. M L pangkat 2 dibagi T pangkat 2. Atau bolehlah dituliskan M L pangkat 2 T pangkat min 2. Ya. Itu adalah energi. Coba kita lihat usaha. Ini usaha gaya kali perpindahan. Nah, gaya itu adalah massa kali percepatan. Ini bukan gaya ya, itu salah ya, saya skip dulu. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Sedangkan gaya pada hukum pertama Newton, dulu SMP sudah, adalah
massa kali percepatan. Massa kali percepatan kali perpindahan. Nah, ini S perpindahan. Massa satuannya adalah kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat, jarak atau perpindahan di sini adalah meter juga. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sama ternyata ya. Kalau diturunkan hasilnya sama. Jadi dimensi energi sama dengan dimensi usaha. M L kuadrat T-2. Nah, karena dimensinya sama, maka bisa dikatakan bahwa energi dapat diubah menjadi usaha dan sebaliknya, artinya usaha juga bisa diubah menjadi energi. Nah, ini misalkan ada soal tentukan dimensi dan satuan dalam SI untuk besaran turunan berikut. Tadi gaya sudah. Nah, berjenis belum. Tekanan, usaha, daya sudah. Coba kita lihat. Nah, kalau gaya tadi kan sudah ya. Ini kalau di sini kita tidak perlu menggunakan ukur awal, tidak apa-apa karena biar lebih simpel. Kemudian kalau berat jenis, nah berat jenis itu berat itu kan gaya. Jenis dibagi volume, berat jenis itu adalah berat dibagi volume, maka MLT-2 dibagi L pangkat 3, maka menjadi ML-2 T-2. Kemudian tekanan adalah gaya dibagi luas, kalau tekanan ya. Kalau berat jenis tadi gaya dibagi dengan volume, kalau tekanan adalah gaya dibagi luas. Jadinya seperti ini. Gaya sudah ada, bagi luas. Luas itu kan panjang kali panjang lagi ya tadi. Kemudian usaha, gaya kali perpindahan atau jarak tempuh. Maka ML T-2 kali L, maka L kuadrat T-2. Nah, seperti itu daya usaha dibagi waktu sehingga hasilnya seperti ini. Jadi satu atas sudah ketemu, kita pakai di bawahnya. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita menentukan dimensi dari besaran turunan maupun besaran pokok. Kalau besaran pokok sudah jelas tadi, jadi seperti itu. Nah, tadi ini sudah ya. Nah, usaha energi dan kalori ini kalau EK dan EP sama enggak? Rumusnya kan beda ya. Kalau EP adalah MGH, kalau EK adalah setengah M dikalikan P dikuadratkan. Nah, kalau memang dia sama dimensinya, maka betul MGH MG M. Ini hasilnya kalau energi kinetik setengah MV kuadrat setengah kali massa kecepatan dikuadratkan. Ini massa L T-1 kuadrat, maka L-nya dikuadratkan, T-1 dikuadratkan menjadi M L kuadrat T-2. Nah, itu. Nah, coba dilihat bahwa memang ini kan sama, ML kuadrat T-2 untuk energi potensial dengan ML pangkat 2 T-2 energi kinetik sama. Maka memang berarti energi potensial bisa diubah menjadi energi kinetik. Ya, sama ya. Kemudian usaha itu adalah ML kuadrat T-2 sama dengan energi kalori. Nah, itu adalah 0,24 kali energi. Jadi ini mestinya kalau dari joule diubah menjadi kalori. Nah, jadi 1 kalori itu 4,2 joule, berarti kalau 1 joule ada 0,24 kalori. Ini sudah jadi karena sama. Nah, itu anak-anak bagaimana kita menentukan dimensi besaran turunan. Selanjutnya nanti kita akan membahas besok pada pertemuan selanjutnya, sesi selanjutnya mungkin yang sama tentang pengukuran dan angka penting. Oke, sekian, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.